Aduh, ada lagi Menteri Kominfo nih katanya si Projo. Dia bilang kalau nik warga DKI Jakarta yang dipakai untuk memilih calon independen tanpa sepengetahuan dan sepersetujuan dari yang mempunyai data tersebut itu sah dan boleh-boleh saja selama dilindungi oleh undang-undang. Gue nggak ngerti ya, maksudnya ternyata di kepemerintahan sekarang itu nggak butuh orang pinter, nggak butuh orang yang mempunyai kredibilitas, kompetensi dan kualitas. Yang terpenting adalah wajib menjadi orang bodoh, wajib menjadi penjilat. Udah seperti itu aja. Makanya bangsa ini, negara ini tidak akan bisa maju kalau isinya orang-orang seperti itu. Ya, dan tidak akan ada yang namanya merdeka negara ini kalau isinya orang-orang pengkhianat semua. Gitu loh. Ini nik loh, Pak. Yang benar-benar itu adalah data diri pribadi kita, warga negara Indonesia. Kok bisa-bisanya lu bilang nggak apa-apa kalau ada undang-undangnya dilindungi? Weh, nggak bisa begitu. Pantesan aja data kita itu banyak tuh kehack sampai ke luar negeri. Emang ternyata dalangnya ya lulu orang gitu loh. Gue baru tahu. Oh, oke. Rusaklah sudah negara ini kalau dipimpin oleh orang yang tidak mempunyai kredibilitas, kapabilitas, dan kualitas. Ya seperti inilah. Dan seorang Anies, hanya seorang Anies, sekali lagi gue bilang, hanya seorang Anies yang bikin kalang kabut satu negara yang isinya adalah elit-elit politik yang gila kekuasaan, yang gila harta. Luar biasa memang. Dan Anies ini memang benar gue akui manusia paling termahal di Indonesia. Semuanya pada turun gunung untuk mencegah dia supaya tidak eksis, supaya dia tidak terjun lagi di kancah perpolitikan di Indonesia. Kenapa? Karena kalau sampai Anies turun dan Anies tetap eksis, maka akan mengganggu eksistensi dari dinasti politik yang dilakukan oleh mantan presiden yang sebentar lagi akan lengser. Karena di 2029 mereka sudah ancang-ancang, sudah mengambil yang namanya strategi politik untuk mengusung anaknya lagi. Negara ini mau dijadiin punya bapak moyangnya dia. Yang kita tahu waktu zaman penjajahan Belanda, keluarganya dia tuh nggak ada tuh yang namanya untuk mengusir para penjajah. Tiba-tiba sekarang udah merdeka, dia mau ngacak-ngacak ini negara. Udah gila. Pokoknya tolak yang namanya dinasti politik. Ya, kita hancurkan yang namanya dinasti politik. Siapapun itu yang ingin melanggengkan dinasti politik di negara Indonesia ini. Negara Indonesia ini berdiri merdeka atas jasa para pahlawan yang berjuang. Bukan atas satu keluarga yang gila kekuasaan, gila harta. Oke? Salam perubahan, salam akal sehat.